sedang berada di Flowy dan nemu. Jadi nemunya itu sebenarnya gara-gara waktu kita masuk kita dapat kayak voucher gitu untuk ditukarkan di sini. Terus kepo apa sih yang ditukerin? Ternyata ini adalah untuk bahan-bahan kita tanam-nanam bertani gitu ya. Ini dari Kenyu Agro, perlengkapan berkebun produksi dengan material daur ulang. Nah, jadi buat teman-teman pasti banyak banget kan kendala kan, mungkin potnya yang lubangnya kurang sehingga airnya ngendep atau segala macam gitu. Terus mungkin juga punya tanaman-tanaman kecil-kecil atau semayan-semayan yang butuh tempat kayak untuk apa namanya itu tray-nya gitu kan, buat diangkat-angkat. Kalau ngangkat satu balik lagi ribet ya. Di sini juga ada tray-nya. Terus ada pot-pot yang mungkin teman-teman yang petani atau yang sudah mulai menghilangkan butuh pot-pot yang ekonomis untuk semayan-semayannya juga di sini ada gitu. Dan ini sih keren banget ya, secara harganya ekonomis, apalagi di Flowy ini. Tapi ini kan tayangnya setelah Flowy. Nanti teman-teman masih bersahabat lah ini harganya. Kita temuin sekarang pemilik dari si Kenyu Agro ini. Halo Ko Kevin. Halo. Nah ini adalah Kevin. Kevin. Kevin adalah owner dari Kenyu Agro. Kevin, bedanya apa sih pot ini dengan yang lainnya? Kalau aku dulu yang jawab ya, aku jawab. Aku suka kayak gini karena gini loh, banyak kadang-kadang pot-pot yang memang kan lubangnya cuma di bawah ya. Sementara kita butuh lagi panas banget nih. Bulan ini bulan masih September ya. Berapa bulan ini kan kita memang kemarau kita terlalu panjang. Panasnya sangat-sangat panas gitu ya. Benar. Nah kadang kita tuh kayak aku kayaknya kita tanaman harus disiram tiap hari. Betul. Tapi berkendala sih kalau aku ya, berkendala karena potnya itu kebanyakan kan lubangnya cuma di bawah. Iya, benar. Jadi kita nggak tahu kalau misalnya mau ditusuk kan, secara kan tangan aku nggak panjang-panjang banget. Mau dites gini juga ya sampai segini lah. Iya. Segini. Kan di sini kita nggak tahu. Sementara si akar, si bonggol itu kan adanya di daerah sini. Iya, di bawah. Tangannya. Nah, makanya kemarin gitu aku dapat voucher dan aku spin, terus aku dapat banyak ya. Iya, dapat potnya, perlengkapannya ya. Perlengkapannya, terus aku lihat, oh ini apa sih kok kayak gini potnya? Ternyata potnya kalau aku suka, karena kayak gini kita memang perlu banget. Bisa ya. sih bolongin sendiri, cuman kan terlalu banyak ya. Satu pot dibolongin 3 kali. Kalau ada 1000 pot gimana? Berarti jadi kerjaan kita habis hanya untuk ngebolongin. Betul. Harusnya kan bisa yang lainnya. Iya, betul. Banyak tamu banget. Iya. Dibanjiri tamu di Flowy ini untuk produk dari Kenyu Agro ini. Nah, Kevin sendiri menciptakan pot seperti ini dengan bolong-bolongnya banyak. Kayaknya memang tahu banget apa yang kita butuhkan. Itu kenapa sih? Iya, karena kita melakukan riset. Kita door to door ke setiap perkebunan, ke para grower, nursery yang langsung bercocok tanam dengan tanamannya. Jadi kita tanya apa sih kebutuhannya. Nah, sebenarnya awalnya kita bikin pot hanya lubangnya itu di bawah. Tapi kita juga buat lubangnya lebih banyak. Nah, kita ada seri klasik. Nah, nanti kita tunjukin seri klasiknya. Itu bolongnya di bawah. Cuma setelah 2 tahun berjalan, udah order sekitar 500.000 pieces. Ternyata pas kita datang lagi ke sana, mereka nih lagi ngebolongin satu persatu pakai besi panas, tradisional banget. Kita kaget dong, ini 500.000 pot, dia bolongin 4 sisi. Berarti kurang lebih 2 juta kali ngebolongin, dan itu ngebuang waktu banyak banget. Iya. Jadi kita tawarkan, kenapa nggak kita bikin aja pot ada bolongnya di samping, langsung keluar dari produksi ada bolongnya, bisa langsung dipakai di kebun. Betul. Jadi kerjaan yang tadinya berapa ribu pot itu memakan waktu yang mungkin berhari-hari ya pastinya. Jadi lebih cepat. Ya, jadi kan bisa kerjaan yang lainnya gitu. Betul. Jadi memang Kevin sendiri memang melakukan riset sebelum memproduksi si potnya, produk-produk ini ya. Betul. Nah, kalau daur ulang itu maksudnya apa sih? Kalau daur ulang itu kita menggunakan material yang tadinya dari rejekan pabrik, itu kita ambil, kita hancurkan, kemudian materialnya kita gunakan untuk perlengkapan berkebun. Nah, ada salah satu contoh kita dapat dari dashboard mobil. Dashboard mobil, ya kan kita tahu ya kalau dashboard mobil itu bisa dibilang satu material yang cukup kuat pastinya, karena kan untuk safety di kendaraan. Nah, ini material dashboardnya kita hancurkan, lalu
di sini udah siap produksi sebenarnya dari hancuran kecil ini. Dihancurkan dulu. Dihancurkan dulu dashboardnya. Nah, setelah dihancurkan jadi crasher seperti ini. Nah, nantinya ini kita produksi menjadi perlengkapan berkebun. Oke. Perlengkapan berkebun itu berarti bukan hanya pot doang, Fit? Bukan hanya pot aja. Emangnya ada apa? Kita fokus mulai dari pembibitan. Nah, dari pembibitan itu kan potnya pasti kecil-kecil. Nah, itu ada di tray semai. Nah, ini dia. Oh, ini yang saya butuh sih ini. Buat kegiatan berkebun jadi lebih gampang, sekali bawa nih bisa langsung bawa lebih dari satu pot, iya. bisa langsung bawa 15. Bahkan bisa bawa 2 tray. Bisa bawa 2 tray. Iya kan? Jadi satu tray ini isinya 3, 6, 9, 15. 15. Jadi sekali angkat kita bisa bawa 30 pot. Oke. Gini-gini nih. Boleh. Kuat. Karena gini, aku kan memang kebetulan kebanyakan aku menggunakan metan-metan dari batu-batuan. Iya. Itu kan artinya berat ya. Betul. Nah, tadi aku mikir sih, kalau gue bawa 15 pot nih di sini nih, kuatnya sih jangan-jangan jebol lagi. Iya. Kuat ya. Nah, boleh dikertek-kertek. Nah, kuat. Dan coba jelaskan dulu kenapa ini banyak banget. ya, ini banyak banget karena memang dikhususkan untuk membawa beban yang berat ya. Jadi kita persiapkan struktur dari tray ini juga Dari kuat bawahnya. dari bawahnya. Gitu. Kelihatan ada 10. Nah, Ini 10. Ada 10 tulangnya. tirai? Ya, 10 tirainya Tulang untuk ya, setiap. tirai. Ya, tulang-tulang di holes-nya. Oke. Ini ukurannya sendiri, kalau yang ini ukuran berapa? Ukurannya ini pot 8 cm atau kalau bahasa lainnya 2,5 inch. 2,5 inch atau 8 cm. Kita ada 2 ukuran traynya. Ini ada tray 12. Ya, ini ukurannya 3,5 in atau pot 10. Oke. Ya, kalau pot itu kan biasa 10 di atas, ke bawahnya kan selisih 2 sampai 3 cm. Iya. Nah, diameternya 9,5, diameter bawahnya 8 cm. Oke. Tapi ini kalau misalnya kan Kevin jual ini nih ada produk si tray ini, Vin. Terus untuk potnya sendiri kalau ini kan nggak masuk, Vin. Iya. Kalau yang ini kan nggak masuk. Kamu ada Betul. ukurannya nggak sih? Ada dong, kita ada flexible soft pot atau soft pot. Ini untuk di tray-nya. Nah, Oh, pas banget kita ya. ada 2 ukuran, 3,5 in dan 4 inch. 3,5 inch dan 4 inch. Iya. Yang 3,5 ini berapa inch? 3,5 in. Nah, hanya beda di tinggi aja. Oh, dia hanya beda di tinggi. Hanya beda di tinggi aja. Oke. Gitu. Nah, terus pertanyaan aku, ini kan juga pot produksi kamu nih, iya kan? Iya. Aku butuhin. Betul. Karena boleh tahu nggak harganya? Kalau di Boleh, Floy boleh. kan memang lebih murah kan. Lebih Tapi murah. kan ini akan tayangnya nanti hari ini kita terakhir di Floy. Betul. Harganya setelah Floy ini berapa? Kalau ini di retailnya itu di 1.500 per piece-nya. Per piece? Iya, nanti untuk grosirnya jauh lebih murah lagi. Itu bisa di 1.200 per satu kolinya. Satu koli isi berapa ya? Satu koli itu isi 1.000 pieces langsung. Isi 1.000. Iya. Satu koli berapa? Satu koli isi Harganya? 1.000 berarti 1,2 juta. 1,2 juta. Betul. Itu untuk size yang 3,5 in. berarti yang ini ya? Ya, 3,5 in, 4 in harganya sama. Oh, oke. Nah, kalau yang kayak gini, Vin, nih, kalau ini, Iya. kalau jadi gini, kan kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, kalau apalagi petani ya, petani itu kan kalau misalnya dia menggunakan pada saat dia menyemai, terus dia menggunakan pot-pot yang model-model kayak gini, mahal. Dia Betul. produksinya pasti sangat mahal. Betul. Nah, kalau ini harganya jauh lebih murah dong daripada pot-pot yang seperti ini. Betul, jauh lebih murah. Jauh lebih murah. Jauh lebih murah karena ukurannya juga lebih kecil kan. Iya. Nah, ini ukuran berapa? Ini ukuran 1,5 in atau setara dengan pot 5 cm. Oke. Kalau ini kalau beli apa sih namanya per 12 per 24 lusinan. Lusinan ya. Kalau ini sih kita langsung jualnya per koli memang. Satu kolinya itu 5.000 pieces, tapi kalau diecerin itu biasa kita jualnya di 1.300. Oh, jadi lebih baik memang belinya langsung Langsung koli gitu. Kita di sini Nanti bisa wholesale juga, belinya Oke. beli grosir.
Bisa disesuaikan kok, mau beli banyak, beli sedikit, kita bisa Nah, sesuai kalau teman-teman kebutuhan. pengen beli nih setelah melihat tayangan kita ini, pengen punya produk dari Kevin Kenyu Agro, Kenyu Agro. gimana caranya? Nah, bisa langsung order ke Tokopedia, Shopee, ataupun langsung WhatsApp ke Min Agro. Jadi directly lebih cepat lewat WhatsApp. Itu bisa order, kita langsung kirim ke kebunnya atau kita directly anterin langsung. Kalau masih di daerah Tangerang, itu free delivery. Oh ya? Iya, Kalau belinya dikit? belinya dikit tetap dianterin pakai JNE. Baik. Pakai jasa kirim. Oh, ya. jadi memang kalian ini adanya di Tangerang. Betul. Jadi kalau untuk wilayah Tangerang, belanjaan yang banyak akan Ya, free. intinya sih selama sejalan kita pasti anterin, sebisa mungkin kita anterin. Nah, ini kan selain pot dan tray ini ada apa lagi sih? Nah, kita ada media tanam juga, itu Sphagnum moss. Ya, Sphagnum moss Chile. Nah, ini kebetulan udah sold juga nih ya. Nah, ini kemasannya. Padahal tadi malam udah dipegang-pegang. Iya, ternyata sold ya langsung. Ya, ini kita bungkus kantong lagi sebenarnya biar nggak kotor kemana-mana nih. Nah, ini sudah sold. Ini volumenya 5 kilo. Nah, jadi ini kemasan aslinya. Kalau biasanya yang order ini untuk dijual lagi, dia akan repacking ke size yang lebih kecil. Oh iya iya. Banyakannya yang lebih kecil-kecil kan. Tapi ini Iya. bukan. Ini Sphagnum moss Cina atau Ini yang Chile, yang Chile? yang Chile. Dia lebih bagus ya Chile. Iya, banyak kan dari customer kita kan penggunaannya untuk kultur jaringan, Iya. laboratorium dan pembibitan. Jadi mereka lebih banyak pakainya yang Chile. Kita paling rekomen yang jenis Sphagnum moss Jadi Chile. buat teman-teman mungkin yang lagi baru belajar, kalau aku biasanya kalau misalnya habis ngating tanaman tuh kita pakainya ini karena dia memang lebih bagus, pertumbuhan akarnya lebih cepat. Terus untuk sungkup juga kita menggunakan ini, sama pembibitan juga kita pakai ini. Gitu. Jadi pembibitannya caranya ini kan kering ya. Jadi kalau teman-teman buka ini kering. Nah nanti tinggal direndam sama air dikasih B1 kalau untuk pembibitan. Gitu. Nah nanti teman-teman siapa yang tertarik, boleh tahu ini harganya berapa? Ya, harganya itu kalau untuk di retail itu sekarang udah sampai 1.100.000. Nah, jadi kalau nanti mau order, bisa boleh ordernya itu langsung grupin. Biasa pada ordernya barengan. Jadi kan ongkos kirim juga jadi lebih hemat kan. Gitu, kita deliver ke seluruh kota di Indonesia. Oke. Jadi berarti 5 liter nih. 5 kilo. 5 kilo. Volumenya 5 kilo. Gitu. Nah, mungkin sekalian aku sampaikan juga, suka banyak kan kalau pedagang itu diecerin. Jadi mereka merasa kok beratnya cuma 4 kilo atau 4,5 kilo. Nah, karena ini juga media dari rumput liar yang hidup, yang dikeringkan. Jadi kalau dia nyusut jangan khawatir, selama masih di segel kita itu volumenya 5 kilo. Walaupun beratnya nyusut. Terjadi penyusutan itu kenapa sih? Karena dia kan lama-lama mengering cuaca. Oh iya benar. Ya, Jadi pakai disimpan, dingin. ya dia akan mengering, tapi tidak mengurangi jumlah volume dari Iya, 5 iya. kilo itu. Betul, karena sebenarnya sih pakai ini apa ya, worth it sih kalau menurut aku, karena kita beli pakai dikit aja gitu, maksudnya kita keluarin yang kering ini dikit, direndam di air kan dia ngembang ya. Betul. Dia ngembang terus bisa kepakainya itu ini worth it banget lah pokoknya. Worth it banget Worth ya. it banget. Apalagi kalau buat international shipping, buat teman-teman yang Oh iya, ekspor, itu wajib. ya buat yang ekspor pasti butuh banget Karena untuk tidak boleh Sphagnum menggunakan moss. tanah kan, tidak boleh menggunakan tanah. Itu salah satu syarat internasional pengiriman ekspor, itu tidak boleh membawa tanah segala macam ya, harus menggunakan ini. Iya. Jadi teman-teman eksportir pasti memang Membutuhkan punya Sphagnum ini moss. dan harus dipenuhi. Betul. Karena mungkin ada di beberapa daerah yang jauh dari Jabodetabek ya. Iya. Ya nggak usah jauh dari Jabodetabek deh. Saya di Bogor. Kevin di Tangerang ya. Di Bogor Yes. itu pun ada sih ada. Cuman kan harga kadang-kadang pada saat kita mepet, misalnya tengah malam nih, kurang. Itu Betul. nyarinya bingung gitu loh. Jadi mendingan memang nyetok ya. Ya, kalau kita dari Kenyu Agro, tim kita ini udah mensupport setiap kali ada customer yang order, kita kan mereminding, kita selalu mendata. Periode dia order itu biasanya seminggu sekali, 3 hari sekali. Kita selalu mengingatkan, bahkan kita menyediakan fitur untuk berlangganan. Jadi dia mau dikirim setiap tanggal berapa, kita akan prioritasin mereka, terutama yang untuk ekspor dan berkebun. Karena kan bibit itu kalau baru datang nggak bisa nunggu kan.
Jadi bisa disesuaikan mungkin 1-2 hari sebelumnya. Besok kita datang bibit ya, butuh untuk disiapin mossnya. Kita pasti akan prioritaskan yang untuk tanaman. Semoga nanti kedepannya juga semakin maksudnya kan Kevin nanti makin pelanggannya makin banyak gitu ya, tapi mudah-mudahan tetap kejaga itunya ya, maksudnya pelayanan. Iya, pelayanan ke pelanggannya tetap kualitasnya oke. Pastinya. Gitu ya Kevin. Inovasi juga, betul. Karena kan memang kita tuh banyak banget nih kebutuhan kita bertani ya, kayak misalnya mungkin nanti bikin sarung tangan, iya kan, karena kan aku suka nyangkul, jadi aku nyangkul, hobinya nyangkul, aku upload di sosial media, terus ada yang komen, kenapa nggak pakai sarung tangan, gitu kan. Kalau aku sih ngerasanya ya kalau pakai sarung tangan itu kayak yang nggak megang ya, kayak kurang megang. Iya, siapa tahu Kevin bisa menginovasi. Serasa tidak pakai sarung tangan. Wah, gitu. Selembut. Selembut itu. Tidak memakai sarung tangan. Siap. Nanti akan menyediakan juga metan-metan. Pastinya. Iya, kan, kita akan lengkapin produk perlengkapan berkebunnya. Metan-metan yang mungkin kan teman-teman nih kita di daerah Indonesia ini kan ada dataran tinggi, ada dataran rendah, ya nggak sih? Mungkin Kevin sudah bisa menyiapkan juga metan-metan untuk teman-teman yang di daerah tinggi, teman-teman di daerah rendah gitu. Siapa tahu banyak. Sekarang kan sudah kembali normal ya. Orang udah sibuk dengan kegiatannya. Kalau dia harus ngaduk-ngaduk metan lagi kan waktunya nggak ada. Tapi kalau misalnya sudah ada yang menyediakan, mungkin akan lebih enak. Bukan mungkin sih, pasti akan lebih enak ya. Lebih ringan, seharusnya lagi kerja pulang atau sebelum berangkat kerja masih bisa. Metannya siap pakai, bisa langsung digunakan. Jadi nggak perlu racik-racik lagi. Betul. Pastinya. Begitu Pak Kevin. Terima kasih Teh. Oke teman-teman semuanya, jadi di sini ada pilihan banget. Jadi selama ini saya kan liputannya tanaman-tanaman. Ini adalah perlengkapan berkebun. Iya kan, ini yang sangat kita butuhkan. Ada satu lagi yang belum. Gantung-gantung aja. Oh iya, ya. Itu sudah terpasang lagi ya. Nah, mungkin bisa di shoot. Betul tadi. Ya boleh. Dari sebelah ya. Iya, tinggal ini aja. Ya, mungkin di sini ya. Nah, Vin, gue baru inget nih. Kita sekarang ini, zaman now ini, kita tuh sangat keterbatasan dengan lahan. Betul. Jadi kalau misalnya dulu nenek-nenek kita nanamnya di tanah sekarang ya. Betul. Dulu nenek-nenek kita nanamnya di kaleng-kaleng bekas beli street. Sekarang di pot pastinya. Tapi sekarang juga berkendala juga nih. Karena banyak orang yang, aduh aku sebenarnya pengen beli tanaman lagi, pengen ini lagi, pengen itu lagi, cuman udah nggak muat nih. Tempatnya udah nggak muat gitu loh. Nah, tadi malam aku melihat ini menjadi salah satu solusi sepertinya, Vin. Benar, ini solusi. Kan? Jadi gimana coba Kevin cerita, kenapa ini Kevin bilang bisa menjadi solusi? Bisa menjadi solusi kenapa? Karena ini salah satu inovasi meja berkebun, bisa dipotong-potong sesuai kebutuhan, bisa dijadikan meja dan juga bisa vertikal. Karena sekarang kan trennya nggak cuma nanam itu di ke bawah, tapi juga bisa vertikal garden. Nah, ini kita bisa sesuaikan. Mengirit tempat tadi, memaksimalkan lokasi yang ada, tempat yang ada untuk si teman partner hijau kita nih biar bisa merambat atau ada di tembok. Jadi ini apa sih namanya? Bench for nursery. Bench for nursery ini bisa teman-teman jadi bisa jadikan dia meja kayak meja berkebun gitu ya. Betul. Nanti tatakannya itu bisa ini kuat. Betul. Ketebalannya 1,8 cm. Ketebalan 1,8 cm. Betul. Panjang dan 170 dikali 96. 170 kali 96. Ini hanya satu ukuran aja. Satu ukuran. Kalau ada yang mau custom bisa nggak sih, Vin? Bisa dong. Kedepannya bisa custom dan kita akan inovasikan lagi gimana caranya bisa lebih kecil dan bisa disusun sesuai kebutuhan jumlahnya. Oke, kalau misalnya bisa custom itu berarti ada ini nggak sih? Kalau mau custom itu minimal harus sekian gitu nggak sih?
Kalau sekarang kita sedang proses developing, jadi kita akan siapkan develop produknya ini untuk bisa dijual secara massal. Nah, ini kita sekalian nge-spill ya, jadi udah ngebocorin nih, wah, spesial untuk teh lagi. Nah, nanti kita akan siapin ukuran yang lebih kecilnya, biar lebih gampang sesuai ukuran kan rata-rata ada yang minimalis maunya, kalau gede gini ribet harus potong. Nah, mendingan nanti kita siapin yang lebih kecil dan bisa disusun sesuai kebutuhan. Mungkin masukan dari aku mungkin bisa dibikin kayak puzzle. Yes, Iya itu kan? idenya seperti itu, benar. Oh, iya. Sesuai. Karena gini, kan kita nggak tahu nih ukuran setiap rumah orang atau tempat Betul. rumah orang ini kita nggak tahu. Jadi mungkin dia butuhnya cuma segini, cuman kalau dipotong mungkin dia nggak bisa pegang gergaji, mungkin apa. Tapi dengan menggunakan kayak puzzle gitu kan lebih enak ya. Betul. Gitu. Nah, jadi teman-teman balik lagi, ini bisa dijadikan tantangan untuk meja berkebun. Dan kalau misalnya rumah kita udah penuh nih ya, di sini udah penuh. Ini cakep juga, jadi tembok-tembok yang mungkin udah kelihatan rusang segala macam dan apa namanya biar si siapa namanya nih lahan yang kita punya ini bisa ini lagi, maksudnya bisa lebih indah, hijau. Ini dijadikan vertikal. Iya, ini jadi vertikal. Nanti pot-potnya itu kalian tinggal gantung. Nanti bikin juga pot yang udah ada bolongan atasnya buat teman-teman gantung. Buat digantung, iya, betul pastinya. Kita akan lengkapi lagi potnya untuk taruh di sini. Nah, jadi udah nggak repot-repot, udah asik banget ya. Betul. Semuanya udah disediakan oleh Kevin. Pastinya, Kenyo Agro akan terus berinovasi, dan kalau ada masukan kayak tadi ide dari teh bisa kita masukin juga nih kayak puzzle. Jadi biar gampang di customize sesuai kebutuhan. Oke teman-teman, jadi gitu ya. Ini apa namanya perlengkapan berkebun dari Kenyo Agro ini sangat-sangat akan membantu kita untuk kita lebih bersemangat lagi nih bertani dan berkebun. Betul, apalagi buat yang lagi belajar menyilangkan tanaman, pasti pembibitannya kan banyak banget. Ya, jangan sampai nanti si anak-anak bayi ini menjadi gagal. Jadi ditata udah ada nih tempat penataannya, si perlengkapannya sudah ada. Oke, nanti teman-teman buat yang mau nanya-nanya boleh dong. Boleh dong. Nanti aku di deskripsi ya, jangan lupa di deskripsi nanti ada saya kasih nomor WhatsApp. Boleh, nomor WhatsApp-nya dari Kenyo Agro. Agro. Ya, Kenyo Agro. Ya. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat untuk kita kali ini. Terima kasih Kevin. Thank you, Teh. Bye-bye.